Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, saudara muslim, pada hari ini kita telah memasuki satu bulan yang sangat mulia dari bulan-bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Sehingga pantas salah satu tahniah yang patut untuk kita ucapkan atas kehadiran Ramadan adalah marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan judlana bil ghufran. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Dapatilah kami dalam bulan Ramadan ini ampunanmu. Saudara muslim, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah karena kita bisa masuk di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang merupakan satu bulan di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, bulan yang di dalamnya ada satu waktu kesempatan terbaik yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Saudara muslim, Ramadan adalah momentum bagi seseorang untuk melakukan banyak kebaikan demi kebaikan, perubahan demi perubahan. Ramadan sebagaimana dimaksudkan adalah dalam rangka agar siapapun saja kaum muslimin, orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah Ramadan, dia mendapatkan satu hadiah terbesar, yaitu hadiah takwa. Sebagaimana maksud daripada ditetapkannya Ramadan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa Ramadan sebagaimana Allah juga mewajibkan bagi umat-umat sebelumnya, dengan satu harapan penting agar kita mendapatkan derajat takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan kata la'alla sebagai target akhir yang ingin dicapai dari bulan Ramadan. La'alla adalah litaraji, sesuatu yang diharapkan yang itu pasti insya Allah didapat. Berbeda dengan laita, ditamanni, sesuatu harapan yang tidak mungkin akan didapat. Sebagaimana seseorang berharap akan kembalinya suatu waktu. Laital waqt ya'ud, laitas syabab ya'ud. Berharap semoga waktu itu bisa kembali. Berharap semoga
usia, umur bisa kembali. Tidak mungkin hal itu terjadi. Berbeda pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan la'allakum tattaqun atas puasa agar engkau ini mendapatkan derajat takwa. Takwa adalah puncak daripada derajat. Takwa adalah nilai penentu kualitas. Saudara muslim, tidak ada satupun yang mampu melebihi daripada derajat takwa. Karena takwa adalah puncak daripada nilai kualitas individu. Pertanyaannya kemudian, jika puasa dimaksudkan untuk mencapai derajat takwa, lalu bagaimana kita agar puasa yang kita lalui ini bisa mencapai derajat itu? Sebab sesuatu tujuan tidaklah mungkin tercapai apabila seseorang tidak menetapkan dan bersungguh-sungguh di dalam mencapainya. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh, dia yang mencapai. Man jadda wajadah. Saudara muslim, bagaimana agar kita di dalam puasa-puasa kita di bulan Ramadan ini mampu mencapai tujuan akhir daripada Ramadan, derajat takwa itu? Maka ada beberapa hal, tips yang mungkin perlu dilakukan oleh seorang muslim, oleh mereka-mereka yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah tetapkan niat di dalam mengerjakan Ramadan ini. Karena niat adalah landasan bagi seluruh amal kita. Niat adalah energi awal. Dialah mesin yang menggerakkan. Seseorang mungkin sama-sama tidak makan dalam sehari, tapi hanya dengan niat, maka keduanya akan berbeda. Orang yang tidak mempergunakan niat di saat dia tidak makan dalam sehari, mungkin dia tidak mampu bertahan menahan laparnya sampai pagi, siang, atau bahkan ke sore hari. Tapi berbeda dengan orang yang meniatkan amalnya, puasanya dengan niat puasa itu. Sama-sama tidak makan, tapi disentuh dengan satu niatan berpuasa, maka dia mampu hingga sampai menjelang mahar. Saudara muslim, niatkan dalam puasa kita ini untuk mencapai derajat kemanusiaan kita. Puasa adalah penguat jiwa dan raga kita. Jika suatu mesin kendaraan yang dipergunakan setiap harinya, maka akan sangat mungkin mengalami aus. Sama pula dengan tubuh kita. Pikiran yang selalu kita pergunakan setiap hari, ada kalanya kemudian mencapai titik jenuh. Sama pula dengan handphone, jika dipergunakan setiap hari tanpa dicas, maka dia akan lowbat pula, sehingga akan lemah di dalam menangkap sinyal, mengirim pesan. Demikian pula dengan kita sebagai seorang diri. Jiwa ini juga membutuhkan tas, juga membutuhkan penguat, juga membutuhkan energi tambahan. Ramadan adalah energi tambahan bagi seorang muslim. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menambah kekuatan energi mental hati kita, sehingga puasa itu menyehatkan. Persis seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sumu tasihu, sehat jiwanya, termasuk pula sehat fisik. Jiwa ini penting, hati sebagai kuncinya penting untuk diistirahatkan, untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim, kekuatan niat inilah yang penting di awal Ramadan. Keberhasilan puasa kita mencapai derajat takwa adalah rencanakan puasa itu. Sesuatu yang tanpa terencana, sebuah tindakan yang tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang,
maka tidak akan pernah mencapai satu puncak keberhasilan. Ibarat seseorang yang sedang membangun rumah. Di saat proses membangun rumah berjalan begitu saja tanpa sebuah perencanaan. Bagaimana desainnya, bagaimana pola pembiayaannya, bagaimana timingnya, bagaimana interior eksteriornya, tanpa sebuah perencanaan. Mungkin memang berhasil jadi, tapi sesuatu yang asal-asalan. Oleh karena itulah saudara muslim, puasa Ramadan akan mampu mencapai tujuannya, mencapai maksudnya, sehingga pada derajat takwa manakala kita merencanakan Ramadan ini. Apa yang harus kita rencanakan dalam bulan Ramadan? Pertama, paling tidak yang harus kita rencanakan adalah apa target-target yang akan kita capai di bulan Ramadan. Seseorang melakukan tindakan tanpa sebuah target, maka sebenarnya dia tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Pekerjaan mungkin dilalui, tapi tidak mencapai satu capaian maksimal. Seseorang dalam menjalani hidup tanpa target, mungkin dia mengeluarkan energi, dia mungkin pula mengeluarkan waktunya, tapi dia tidak mencapai apa yang dia harapkan, bahkan maksimal dari yang dia inginkan. Saudara muslim, tetapkan target Ramadan ini secara maksimal. Sebagaimana di dalam banyak kitab-kitab bab tentang niat itu diletakkan di awal setiap pembahasan kitab-kitab hadis. Sebab apa? Karena niat adalah penetapan target. Banyak-banyaklah menetapkan target, banyak-banyaklah menetapkan niat. Karena niat adalah separuh dari aktivitas. Karena niat dihitung oleh Allah. Ini salah satu keistimewaan dari umat Muhammad. Niat kebaikan pada umat Muhammad telah dinilai dengan satu kebaikan. Mengerjakannya dinilai dengan dua kebaikan. Niat keburukan tidak dinilai, tapi mengerjakannya baru dinilai satu keburukan. Inilah keistimewaan umat Muhammad. Oleh karena itu, untuk mencapai Ramadan yang terbaik, tetapkan target yang terbaik. Target yang banyak, target yang tinggi. Mungkin kita menetapkan qiyamul lail dengan mengambil batas maksimal. Ada banyak pendapat para ulama. Ada yang mengambil 8 rakaat, ada yang mengambil 23 rakaat, bahkan ada yang mengambil 40 rakaat. Bahkan para salafun as-solih ada yang mengambil 200 hingga 400 rakaat. Saudara muslim, ini adalah satu pilihan. Kebaikan demi kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu yudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan diskon. Oleh karena itu tetapkan niat terbaik di bulan Ramadan. Mungkin baca Al-Qur'annya. Tetapkan niat yang maksimal. Misalkan dalam satu bulan kita akan menetapkan 5 kali khatam Al-Quran. Atau dalam satu bulan kita menetapkan hingga 4-3 misalkan. Kalau 5 kali kita khatam Al-Quran, berarti setiap sholat kita khatamkan 1 juz. Setiap sholat kita 1 juz. Atau mungkin minimalnya 3 juz kita khatamkan Al-Quran. Tetapkan target itu, sehingga energi kita itu akan tersalurkan sebagaimana target. Atau mungkin tetapkan dalam bulan-bulan Ramadan kita memperbanyak qiyamul Ramadan, persedikit tidur. Di bulan-bulan yang lain mungkin kita sudah terlalu banyak tidur, tapi di bulan Ramadan persedikit tidur. Bisa jadi kemudian masuk dalam masjid, kita itikaf di masjid jam 2 pagi, jam 1 pagi, dini hari. Terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga menjelang sahur. Sahur diakhirkan. Kalau sekarang subuh jam 4, mungkin sahur jam setengah 4. Kemudian dilanjut lagi ke masjid, iktikaf di masjid. Keluar dari masjid mungkin setelah syuruk. Setelah kita sholat
duha misalkan, baru pulang istirahat sejenak, kemudian lanjutkan baca Al-Quran. Bisa jadi target demikian. Atau mungkin kita bisa menetapkan target untuk bersedekah setiap harinya. Saudara muslim, bulan Ramadan ini amalan-amalan kebaikan didhaaf, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak sedekah. Walaupun hanya sekedar dengan seteguk air, walaupun mungkin juga hanya sebutir dua butir kurma. Perbanyak sedekah. Karena itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada masa COVID-19 yang seperti ini, wabah pandemi yang seperti ini, maka sedekah kita itu akan menjadi penghalang atas bencana. Sedekah kita itu adalah solusi Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijauhkan dari mara bahaya. Bulan Ramadan perbanyak sedekah. Saudara muslim, mungkin target kita pula adalah selain sedekah, mungkin kita menetapkan target karya. Bisa jadi di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan selain Ramadan, waktu kita terbatas. Alhamdulillah Allah berikan hikmah yang luar biasa dengan COVID-19 ini. Jika dulu di luar bulan Ramadan, di Ramadan tahun yang lalu kita mungkin masih disibukkan dengan berbagai aktivitas termasuk kerja di kantor. Tapi di COVID-19 pada masa sekarang ini Allah berikan hikmah. Ramadan penuh kita di rumah, penuh kita di masjid, penuh kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang luar biasa. Allah sedang rancang di balik setiap peristiwa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah, meletakkan nilai-nilai positif yang itu akan ditemukan bagi orang-orang yang berpikir. Bulan Ramadan dengan COVID-19, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, sedekah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan target-target maksimal di bulan Ramadan. Dengan target itu seluruh energi kita insya Allah akan tercapai penuh, sehingga Ramadan menjadi benar-benar barokah untuk kita. Saudara muslim, selain menetapkan target agar kita tercapai tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun, selanjutnya adalah tetapkan kira-kira perubahan apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Perubahan apa yang akan kita ingin capai di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah momentum kita untuk melakukan perubahan perilaku kita menuju kebaikan. Ramadan adalah momentum kita untuk menetapkan kebaikan apa yang akan kita lakukan hari ini. Keburukan di bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Maka Ramadan adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan sebuah niatan perubahan. Tetapkan itu agar kemudian tercapai derajat takwa kita. Saudara muslim, selanjutnya pula adalah agar tercapai maksud daripada Ramadan, la'allakum tattaqun. Tetapkan pula rencana athar yang akan kita dapatkan dari Ramadan. Saudara, sesuatu itu baru dianggap ada apabila ada jejak. Ibarat sampai kepada kita satu informasi berita bahwa di hutan itu ada harimaunya. Bagaimana kemudian kita akan percaya di hutan itu ada harimau manakala tidak ada bekas darah yang tercecer, tidak ada semak belukar yang terkoyak, tidak ada jejak-jejak dari harimau itu, tidak ada auman, atau mungkin juga tidak ada bekas apapun. Saudara muslim,
bekas, jejak adalah tanda atas keberadaan. Sama halnya dengan kita di dalam menjalankan Ramadan. Apakah benar kita pernah menjalankan Ramadan sementara tidak ada bekas yang diperoleh, sementara tidak ada jejak atas Ramadan yang kita pernah lakukan? Jangan-jangan bertahun-tahun kita melaksanakan Ramadan tapi tidak ada bekas sama sekali. Oleh karena itu, agar Ramadan kita mencapai derajat takwa, agar Ramadan kita ada jejak bekasnya, maka niatkan mulai hari ini apa bekas jejak Ramadan tahun ini yang akan kita bekasi, yang akan kita tinggalkan, yang akan kita istiqomahkan hingga di luar Ramadan. Mulai hari ini kita tetapkan. Mungkin kita berniat untuk meninggalkan jejak Ramadan di luar bulan Ramadan nanti adalah qiyamul lailnya. Apa? Sehingga mulai hari ini sudah kita tetapkan bahwa Ramadan hari ini, qiyamul lail di Ramadan hari ini adalah komitmen untuk terus melaksanakan qiyamul lail hingga mati. Atau mungkin jejak yang ingin kita tinggalkan bisa jadi bacaan Al-Quran kita. Katakan, niatkan bahwa mulai hari ini bacaan Al-Quran ini setiap hari 1 juz, one day 1 juz, untuk terus dilaksanakan sebagai tanda jejak bekas daripada Ramadan. Atau sedekah, atau apapun silahkan. Intinya adalah jangan sampai Ramadan terlewatkan begitu saja. Jangan sampai kemudian nanti di akhir Ramadan selesai, amal-amal juga selesai. Maka itu tandanya kita tidak pernah menjalani Ramadan. Karena tanda bahwa kita pernah melakukan sesuatu manakala ada bekas, ada jejak, ada athar. Kita baru dikatakan pernah mengalami Ramadan, menjalani Ramadan manakala ada bekas, ada jejak, ada athar dari amaliyah-amaliyah Ramadan. Sehingga kita diajarkan agar setelah Ramadan kita melaksanakan puasa 7 hari misalkan. Sebenarnya itu adalah cara agar ada kesinambungan, keberlanjutan dari amalan-amalan Ramadan. Saudara muslim, la'allakum tattaqun, atas maksud daripada puasa tidak akan pernah kita peroleh manakala kita tidak merencanakannya hari ini. Merencanakan target-target pencapaian, merencanakan perubahan yang akan kita lakukan, dan merencanakan jejak athar yang akan diistiqomahi setelah Ramadan nanti. Saudara muslim, rencanakan Ramadan Anda agar Ramadan mampu mencapai maksud utamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang mampu membekasi, Ramadan yang menjadi momentum perubahan bagi perubahan perilaku kita selamanya selanjutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya bagi kita di bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, dan sekiranya ini adalah Ramadan terakhir kita, biarlah Ramadan ini menjadi saksi atas amaliyah-amaliyah kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diri-diri yang bertakwa dan menjalankan Ramadan dalam derajat ketakwaan. Semoga Allah memperjumpakan kita dalam Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah mengabulkan seluruh doa harapan kita. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Wallahu yatawallal jami' ila ri'ayati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum